Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kita bersyukur kembali kita boleh ada di hari Minggu ini, kita boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh kembali ada di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaatmu yang ada di rumah masing-masing Bapak. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah kami, Engkau Allah hadir di tengah-tengah jemaatmu saat ini Tuhan. Memberkati Tuhan setiap kami, menjamah setiap kami Allah. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau bekerja di tengah-tengah kami Bapak. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dia Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
kaya rabasiki rabo. Terima kasih Allah buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu Allah. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Allah. Ita kaya rabasiki rabasi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Allah. Engkau sungguh ajaib, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan sungguh katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tetap bersukacita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang heran. Allah sanggup. Amin.
Allah yang sanggup memberkati setiap kita. Mari terus percaya. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, segala sanggup segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti Ibu Gembala berdoa buat persembahan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita, biar apa yang kita berikan itu semua boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya Tuhan kami mengucap syukur kalau pada pagi ini Engkau percayai kami untuk memberkati pekerjaan-Mu yang ada di gereja ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah sidang jemaat-Mu yang akan menyiapkan dirinya untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, dan biarlah bagian berkat di mana berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu boleh menjadi bagian kami semua, sidang jemaat-Mu yang sukarela dengan sukacita memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan persembahan perpuluhan mereka yang mengembalikan 1/10 dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sampai hari ini Tuhan percayai kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengalaskan doa sembahyang kami. Amin. Berikan persembahan saudara dengan nomor rekening yang sudah tercantum ada di layar. Berikan dengan sukacita dan mengucap syukurlah karena berkat Tuhan melimpah atas kita. Amin.
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Tuhan yang beserta dengan kami, memberikan sukacita yang mulia karena iman dan percaya kami. Tuhan, saatnya pada pagi ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami dengan firman Allah. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi kami pada pagi hari ini. Kami menerima dengan hati penuh dengan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kalau sampai pagi hari ini kita boleh ada oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, masih ada sukacita dan kegembiraan di dalam hati saudara karena iman dan percaya saudara kepada Tuhan. Saya percaya saudara pasti masih memiliki dan bahkan punya kegembiraan karena iman dan percaya kita. Mari saudara-saudara, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saudara-saudara, mari kita akan merenungkan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Karena begitu banyak orang yang datang, maka saudara-saudara, firman Allah mengatakan Tuhan Yesus dia naik ke atas perahu. Sebab begitu banyak orang yang berkerumun, pastilah saudara-saudara ada orang yang tidak bisa melihat dia, atau ada orang-orang yang tidak bisa mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Maka firman Allah mengatakan Yesus dia naik ke salah satu perahu, dan orang banyak yang datang berbondong-bondong itu mereka berdiri di tepi pantai, dan mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Saudara-saudara, lewat perenungan kita pagi hari ini memberitahukan kepada kita, saudara-saudara, agar kita bisa memastikan dalam situasi dan keadaan yang ada pada hari-hari ini, apakah kita, saudara-saudara, masih hidup dalam kasih karunia. Kita memastikan dalam hidup ini apakah kita hidup dalam kasih karunia. Lewat peristiwa ini, saudara-saudara, kita diajarkan mengenai kasih karunia, ya, anugerah, saudara-saudara. Baru saja kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Yesus dari kubur, yang memberitahukan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita memperoleh kasih karunia. Kita memperoleh anugerah dari Tuhan. Karena kebangkitannya, saudara-saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Baru saja kita merenungkan perkara itu. Namun pagi ini firman Allah mengajak kita, saudara-saudara, bertambah hari, bertambah minggu, kita semua berada di rumah masing-masing, dan kita tidak keluar rumah kalau kita tidak ada yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk keluar dari rumah. Tentunya saudara-saudara, hal itu bisa mendatangkan suatu kejenuhan di dalam hidup kita. Tetapi bersyukur karena kita punya iman, saudara-saudara. Kita punya iman yang mendatangkan sukacita yang mulia, yang membuat kita bisa masih tetap bergembira dan memiliki sukacita yang membuat kita memiliki kekuatan dan kesehatan. Saudara-saudara, di dalam peristiwa ini Tuhan Yesus dia menyampaikan satu perumpamaan.
Perumpamaan itu berkata demikian, saudara-saudara. Pada waktu penabur itu mau menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Inilah saudara-saudara cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang datang berbondong-bondong ingin melihat dan mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Yesus bercerita mengenai seorang penabur. Kemudian selesai Yesus menceritakan hal itu, Alkitab mengatakan datanglah murid-murid Tuhan. Mereka bertanya kepada Yesus dalam ayat yang ke-10. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan, saudara-saudara? Kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Penjelasan itu disampaikan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kenapa dia harus menyampaikan kebenaran itu dengan sebuah perumpamaan. Rupanya saudara-saudara, yang Yesus sampaikan itu demikian kesimpulannya, bahwa ada dua kelompok. Ada dua kelompok orang. Yang satu adalah kelompok orang yang memiliki karunia, dan ada kelompok orang yang tidak memiliki. Yesus katakan murid-murid Tuhan ini memiliki karunia Allah, sedangkan orang banyak yang berbondong-bondong itu, saudara-saudara, adalah bagian dari orang-orang yang tidak memiliki karunia, yang belum menerima karunia Allah di dalam kehidupannya. Apa perbedaannya? Mereka yang memiliki karunia itu, Alkitab mengatakan mereka ini mengetahui rahasia kerajaan Allah. Mereka mengetahui rahasia kerajaan Allah karena mereka bisa melihat dan mereka bisa mendengar. Sedangkan kelompok yang kedua itu adalah kelompok orang-orang yang tidak memiliki karunia Allah. Mereka tidak bisa melihat
dan tidak bisa mendengar. Firman Allah katakan bahwa hati mereka ini sudah menebal. Hati mereka ini sudah menebal. Jadi orang banyak yang datang berbondong-bondong itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang hatinya itu sudah menebal. Berarti saudara-saudara, peristiwa ini, perbedaan ini tidak berbicara mengenai kemampuan untuk berpikir. Perbedaan ini tidak berbicara mengenai kemampuan atau kepandaian seseorang. Tetapi perbedaan ini berbicara mengenai hati. Perbedaan ini tidak berbicara mengenai intelektual, kemampuan dan kepandaian seseorang. Tetapi perbedaan ini berbicara mengenai hati. Bagi mereka yang memiliki karunia, kasih karunia Allah, mereka punya hati yang mampu melihat, yang mampu untuk mendengar, saudara-saudara, perkara-perkara yang rohani. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kasih karunia, yang belum menerima kasih karunia Allah di dalam hidupnya, mereka ini, saudara-saudara, dikatakan tidak punya kemampuan hati yang bisa melihat dan mendengarkan perkara-perkara yang rohani. Nah, itulah saudara-saudara yang Yesus beritahukan ketika murid-murid datang kepadanya dan bertanya, "Kenapa engkau berbicara dengan perumpamaan? Kenapa tidak langsung saja berbicara firman Allah, tetapi berbicara mengenai perumpamaan?" Ternyata saudara-saudara, Yesus memberikan penjelasan bahwa di tempat itu ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama itu adalah murid-murid Tuhan yang kepadanya diberikan karunia Allah untuk punya kemampuan bisa melihat dan mendengar. Sedangkan orang banyak yang berbondong-bondong ada di tepi pantai dan berdiri melihat dan mendengarkan Yesus berbicara itu, mereka tidak punya kemampuan untuk melihat dan mendengar yang sesungguhnya. Bukan kemampuan melihat dan mendengar secara jasmania ini. Kemampuan kepandaian secara intelektual dalam mengerti firman Allah, tidak. Tetapi ini berbicara mengenai hati, saudara-saudara. Mengenai hati. Bagi murid-murid Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki kasih karunia, dan mereka punya hati yang bisa melihat dan yang bisa mendengar. Dan bagi mereka, saudara-saudara, mereka punya hati tidak bisa melihat dan mendengar secara rohani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dalam ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata demikian, "Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu." Berarti saudara-saudara, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu untuk siapa, saudara? Untuk semua orang.
untuk semua orang, untuk murid-murid Tuhan, juga untuk orang-orang yang sedang berbondong-bondong datang kepada Yesus, agar mereka mendengarkan arti dari perumpamaan itu. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, Yesus memberikan penjelasan kepada mereka. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ini mengenai hal yang pertama, yaitu mereka benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Memberitahukan kepada kita, saudara-saudara, ini adalah sekelompok orang yang tidak siap untuk menerima firman. Ya. Yang tanahnya keras, yang hatinya keras. Ada orang yang tidak siap untuk menerima firman, yang hatinya itu masih keras, saudara-saudara. Saya yakin sekiranya semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan sekian waktu lamanya, kita tidak termasuk di dalam bilangan orang ini yang hatinya itu masih keras, sehingga firman yang datang kepadanya, firman itu tidak memiliki kehidupan. Firman itu menjadi mati. Yang kedua, saudara-saudara, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini sekelompok orang yang dikatakan, saudara-saudara, bagaikan benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Mereka tidak berakar. Benih itu tidak sampai berakar karena tanahnya tipis, katanya. Benih itu tidak sampai berakar. Nah, dibuktikan ketika menghadapi masalah. Bagaimana kehidupan mereka ketika mereka menghadapi masalah dan ketika menghadapi pergumulan atau bahkan penderitaan di dalam kehidupannya? Apakah mereka masih bisa bertahan, saudara-saudara, di dalam imannya? Tetapi kelompok yang kedua ini dikatakan bahwa mereka tidak bisa bertahan di dalam imannya. Dan kemudian mereka menjadi murtad. Mereka mundur dan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekiranya saudara-saudara di antara kita tidak termasuk di dalam bilangan ini.
orang-orang yang mendengarkan firman, namun saudara-saudara, ketika dia diperhadapkan kepada satu pergumulan, satu tantangan dan penderitaan yang berat, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia mundur dari imannya. Dan saya berdoa, sekiranya semua kita tidak ada di dalam bilangan orang yang seperti ini. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, yang ditabur di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Ini menjelaskan kepada kita sekelompok orang yang terkena tipu daya. Sekelompok orang yang terkena tipu daya kekayaan dan tipu daya kenyamanan hidup, saudara-saudara. Ya. Tipu daya kenyamanan hidup, tipu daya kekayaan. Mereka menerima firman, namun ketika mereka menghadapi suatu keinginan dalam hidupnya, ya, berdasarkan kenyamanan yang dia miliki, yang dia nikmati, akhirnya saudara-saudara membuat orang ini tidak bisa berbuah. Karena apa? Karena orang yang sedemikian, mereka lebih memfokuskan hidupnya kepada kenyamanan, saudara-saudara. Ya. Tipu daya kenyamanan. Firman Allah katakan tipu daya kekayaan. Kekayaan dan kenyamanan hidup itu bisa menipu kita, sehingga kita dibawa untuk fokus kepada hal itu, yang berakibatkan kita tidak berani berkorban, saudara-saudara, yang berakibatkan kita tidak berani untuk melangkah dan melakukan firman. Ya. Orang yang ditipu daya oleh kekayaan dan kenyamanan, orang yang seperti ini, saudara-saudara, mengakibatkan hidupnya itu tidak mampu untuk dia bisa mau berkorban. Ya. Demi pertumbuhan rohaninya, dia tidak mau berkorban, saudara-saudara. Nah, untuk kelompok orang yang ketiga ini, saudara-saudara, sekiranya juga tidak ada di dalam kehidupan kita, atau kita bukan termasuk di dalam kelompok orang yang ketiga ini, kita berada di dalam satu kenyamanan hidup, membuat kita jadi tidak berani, saudara-saudara, untuk berkorban. Untuk pertumbuhan rohani kita tidak berani untuk melakukan sesuatu demi kebaikan, pertumbuhan, dan kerohanian kita. Saya berdoa, kita jemaat Tuhan semuanya tidak akan termasuk di dalam bilangan kelompok orang yang ketiga ini. Yang keempat, perumpamaan yang keempat itu memberitahukan benih yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah, saudara. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya
Ini adalah sekelompok orang yang mendengar firman dan dia mengerti firman, saudara-saudara. Dan kemudian ada perubahan di dalam kehidupannya. Berbuah, bertambah lagi, saudara. Perubahan dia nikmati. Hasil dia mengerti dan mendengarkan firman membuat dia berubah, saudaraku. Perubahan dan perubahan dan perubahan. Ya. Berubah di dalam kehidupannya. Tidak memandang keadaan. Tidak memandang situasi apapun yang sedang terjadi. Dia punya kemampuan untuk mendengar. Dia punya kemampuan untuk mengerti, saudara-saudara, apa itu kebenaran firman Allah. Nah, untuk hal yang keempat ini, saya berdoa kita semua ada di dalam bagian dari kelompok yang keempat ini, saudara. Ya. Sebagai orang-orang percaya yang menikmati karunia. Murid-murid Tuhan yang memiliki karunia pun mereka harus menerima penjelasan ini. Apalagi saudara-saudara, bagi mereka yang belum menerima karunia Allah, sekiranya mereka juga akan menerima kasih karunia Allah, dan mereka pun akan masuk di dalam bagian kelompok orang yang keempat yang sedang Yesus Kristus jelaskan di situ. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita sudah memasuki minggu yang ke-5, saudara-saudara, ya. Dalam situasi kondisi yang ada pada hari-hari ini, saya tahu dan saya mengerti bahwa saudara-saudara pasti juga sedang bergumul dalam hidup saudara. Baik itu masalah kebutuhan hidup atau masalah hal-hal yang lain yang kita butuhkan dalam hidup ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama kita memastikan, saudara-saudara, bahwa kita masih hidup dalam karunia Allah. Kita memastikan bahwa kita sedang hidup di dalam karunia Allah, kasih karunia Allah, yang membuat kita benar-benar kita punya kemampuan untuk bisa melihat. Benar-benar kita punya kemampuan untuk bisa mendengar. Ini berbicara mengenai hati, berbicara mengenai roh, saudara-saudara. Tidak berbicara mengenai pikiran, kemampuan secara intelektual, kepandaian seseorang. Tidak, saudara-saudara. Tapi ini berbicara mengenai hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mari kita bersama-sama, kita tidak akan masuk dalam kelompok orang yang pertama, orang-orang yang sepertinya mendengarkan firman Allah, tetapi saudara-saudara, mereka tidak mengalami kehidupan di dalamnya. Ya. Benih itu mati. Benih itu tidak bertumbuh. Demikian juga saudara-saudara, kita tidak termasuk di dalam kelompok yang kedua. Kelompok orang-orang yang mendengarkan firman tapi dia tidak berakar. Ketika dia diperhadapkan kepada keadaan yang tidak enak atau pergumulan yang besar dalam hidupnya,
maka saudara-saudara, dia pun menjadi mati dan dia menjadi murtad. Dia mundur dari Tuhan. Saya berdoa sekiranya semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini, ketika mereka diperhadapkan kepada situasi yang demikian ini, mereka tidak akan masuk di dalam kelompok yang kedua ini, saudara-saudara. Karena begitu sulitnya hidup ini, karena begitu beratnya pergumulan hidup ini, membuat mereka mundur dari Tuhan, membuat mereka jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan berdoa supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan bukan terjadi demikian, tapi justru semakin mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Apa yang terjadi di Brasil, satu contoh yang luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, walaupun itu ada di jalan-jalan, saudara-saudara, mereka mencari Tuhan. Sekiranya semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dengar firman itu, mereka akan semakin mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan oleh firman Allah, jangan juga termasuk dalam bagian kelompok orang yang ketiga yang sudah ditipu daya dengan kenyamanan hidupnya, sehingga dia tidak berani untuk berkorban, tidak berani untuk melangkah, ya, demi pertumbuhan kehidupan rohaninya. Dia tidak punya kemampuan dan berani untuk melakukannya. Dan saya berdoa, sekiranya semua kita, saudara-saudara, kita tidak ditipu daya dengan kenyamanan. Saya tahu hari-hari ini kita tidak berada di dalam situasi yang seperti itu. Tetapi di beberapa perkara dalam hidup ini pun kita masih bisa tergoda dengan kenyamanan itu, sehingga membuat kita tidak berani untuk berkorban untuk pertumbuhan rohani kita. Dan saya berdoa kiranya kita semua, saudara-saudara, tidak ada di dalam kelompok yang ketiga ini. Dan saya berharap semua orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk di dalam kelompok yang keempat. Ya, haleluya. Mereka yang mampu mendengar, mereka yang mampu untuk mengerti, memiliki pengertian, dan mereka pun memiliki perubahan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara, kalau kita mengikut Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Pagi ini, mari kita sama-sama memastikan bahwa kita sedang hidup dalam kasih karunia. Karena kita mampu mendengar dan punya kemampuan untuk melihat, bisa melihat dan mendengar. Tahu saudara-saudara apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Pastikanlah bahwa kita sedang hidup di dalam kasih karunia Allah yang sedemikian itu. Sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, saudara-saudara,
kita masih bisa menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Ya, perubahan hidup yang terus-menerus kita nikmati dalam hidup ini. Kekasih Tuhan, tidak pernah menyerah atau jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Walaupun kita mendengar berita-berita yang mengatakan ini bisa sampai bulan ini ke depan bisa sampai bulan Desember katanya, saudara-saudara. Seakan-akan kalau kita melihat itu, maka kita menjadi lemah. Kalau sampai bulan Desember, wow, berapa lama saudara-saudara kita harus melalui waktu demi waktu dengan keadaan yang sedemikian. Namun bersyukurlah kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus Allah sudah berikan anugerahnya bagi kita. Amin. Ya, kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan yang luar biasa, yang membuat saudara punya kelebihan dari mereka yang belum menikmati kasih karunia Allah dalam hidupnya. Dan kita juga mau berdoa bagi mereka yang belum menikmati kasih karunia Allah, kiranya mereka pun akan dijamah, diselamatkan oleh Tuhan lewat peristiwa yang ada hari-hari ini. Mata hati mereka akan dibukakan oleh Tuhan dan mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka pun akan menikmati kasih karunia Tuhan, agar mereka pun punya kemampuan untuk bisa mendengar dan melihat akan kebenaran Allah di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia Allah yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita naikkan itu pujian yang berkata, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan membuka hati kita. Adakah kita masih tetap berada di dalam kasih karunia Allah? Kalau saudara berada di dalam kasih karunia Allah, maka mari kita menempatkan diri kita berada di dalam kelompok bagian orang yang keempat, yang begitu menikmati firman Allah, dan firman itu menolong kita. Firman Allah itu memberi kekuatan kepada kita dan membuat kita terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan terus mengalami perubahan demi perubahan, masuk di dalam prosesnya Tuhan. Sedang dipersiapkan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya.
kasih semakin bertambah, saudara-saudara. Ya. Kita memastikan kita mau hidup di dalam anugerah-Nya Tuhan. Kita memastikan kita mau hidup terus tetap berada di dalam anugerah kasih karunia Allah yang melimpah bagi kita. Naikkan pujian ini kembali dan mari kita bersama-sama akan masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, melimpah
kami percaya Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Apapun yang ada pada kami pada pagi ini, anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tetap mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekiranya Tuhan, kami termasuk dalam bagian orang-orang yang mengerti dan mengenal firman Allah dengan lebih lagi, yang mampu mendengar dan melihat secara rohani. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Oh, terima kasih Tuhan buat anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak mau termasuk dalam kelompok orang yang pertama. Kami tidak mau masuk dalam kelompok orang yang kedua. Kami tidak mau masuk dalam kelompok orang yang ketiga, yang ditipu daya dengan kenyamanan membuat kami tidak berani melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kami mau masuk dalam bagian kelompok orang yang keempat. Kami mampu mendengar, kami mampu melihat, kami mampu untuk berubah dan berubah dan berubah, semakin diubahkan oleh Tuhan, semakin diubahkan oleh Tuhan dalam hidup ini, dipersiapkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika Engkau datang kembali yang kedua kalinya, kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan, dan Engkau sedang mempersiapkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami menghadapi dengan kepala yang tegak, dan kami tahu bahwa anugerah Tuhan besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, Engkau baik buat kami. Bapa yang memelihara kami, Bapa yang mengenal isi hati kami. Engkau Bapa yang memberkati kami. Engkau Bapa yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Roh Tuhan ada di tempat ini. Roh Tuhan ada di setiap jemaat Tuhan yang sedang berdoa. Dalam nama Yesus, sukacita yang mulia karena iman yang murni ada di dalam setiap jemaat Tuhan, dan mereka menikmati anugerahnya yang besar. Semakin besar anugerah Allah melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba bersyukur. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Hamba yakin dan percaya semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat dijamah oleh Tuhan. Semua jemaat, semua orang yang mendengarkan firman Allah ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau diubahkan oleh Tuhan. Yang belum menikmati kasih karunia Allah, maka engkau diselamatkan oleh Tuhan. Hendaknya engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kasih karunia Allah akan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Tuhan.
kami bersyukur dan mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Jemaat, mari mengangkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan bagimu di akhir kebaktian ini. Haleluya. Haleluya. Engkau yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia Allah, sebab kasih karunia-Nya cukup bagimu, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, membawa kita kepada berkat demi berkat yang Allah sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari ini, esok, hingga Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita yakin dan percaya kasih karunia Allah itu besar bagi kita, yang akan memberikan kemampuan bagi kita dalam hidup ini. Puji Tuhan.